Berikutnya kami persilahkan dari Demokrat, Pak Anwar Hafid. Terima kasih pimpinan Pak Idam yang saya banggakan. Mendengar apa yang sudah dipaparkan tadi, saya kira secara teoritis bagi saya luar biasa. Insya Allah kalau ini diimplementasikan dengan baik, maka nanti kita akan bisa mendapatkan wujud pemilu yang berkualitas. Karena problem-problem pemilu selama ini tadi sudah kita dengarkan jalan keluarnya yang ditawarkan oleh Pak Idam. Nah, pertanyaan saya yang pertama, tentu apa yang disampaikan nanti akan kita bisa lihat, insya Allah kalau Pak Idam terpilih, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana nanti caranya kira-kira Pak Idam untuk bisa mempengaruhi anggota yang lain, supaya ide-ide ini bisa nanti diimplementasikan. Itu yang pertama. Karena ini sangat penting, kolaboratif ini tentu sangat-sangat penting untuk menggolkan ide yang luar biasa tadi ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mencoba mendengar pendapatnya Pak Idam. Ini kan nanti 2022, 2023 di tengah kesibukan kita ada anggota ad hoc pemilu ini yang akan berakhir masa jabatan. Menurut pandangan Pak Idam, mereka ini untuk tidak mengganggu atau tidak mengganggu ya penyelenggaraan, apakah tetap kita melakukan seleksi atau ada pendapat lain dari Pak Idam yang punya pengalaman melihat selama ini di lapangan. Kemudian yang terakhir, tentu anggota KPU ya, yang akan terpilih nanti, kita berharap bahwa komitmen, ya, komitmen ini kan dalam arti yang luas. Ya. Komitmen kita pertama tentu terhadap anggota Komisi 2. Ya, yang menjadi partner mitra. Jadi komitmen ini jangan disalah artikan bahwa komitmen dalam arti negatif. Komitmen kami bahwa komitmen kita bersama hari ini, misalnya kami mendengar paparan ini, kemudian kami memilih nanti, maka apa yang sudah Pak Idam presentasikan ini harus benar-benar komitmen akan dilaksanakan kalau terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen soal keadilan yang tadi disampaikan. Artinya ketika Bapak terpilih, maka nanti komitmen kebangsaan itulah yang kita harapkan. Komitmen untuk mewujudkan sebuah pemilu yang jurdil, ya, dan berdiri di atas semua golongan. Itu yang menjadi harapan kita. Kalau ini bisa dilaksanakan dan menjadi niat yang sangat suci dari Pak Idam, insya Allah saya secara pribadi mendoakan Bapak terpilih. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Pak Anwar. Terima kasih pimpinan, Bapak Wakil Ketua, para pimpinan, dan teman-teman Komisi 2, serta yang saya banggakan Pak Parsa dan Harahap. Setelah saya menyimak apa yang materi yang Bapak paparkan tadi, saya semakin yakin bahwa apa yang beredar di medsos itu tidak salah. Ya. Saya membaca di medsos ada yang mengklaim bahwa Bapak salah satu orang yang akan terpilih menjadi anggota KPU. Saya awalnya berpikir bahwa sebelum saya mendengar paparan tadi, ini adalah sesuatu hal yang keliru. Tapi setelah saya mendengar paparan Bapak, ternyata kualitas Bapak itu lebih tinggi daripada apa yang saya lihat yang beredar di medsos itu. Nah, oleh karena itu, saya kira ini sebuah hal keras ini. Kenapa? Ada beberapa Pak yang saya lihat yang menjadi persoalan utama. Yang pertama ketika Bapak bicara soal anggaran. Bahasa Bapak sangat menarik. Anggaran KPU itu harus cukup dan mencukupi.
Ya. Sekarang kan lagi viral di luar nih, mempersoalkan soal anggaran KPU 76 triliun yang dianggap terlalu besar, terlalu jumbo di tengah masa pandemi sekarang ini. Saya menganggap pernyataan Bapak itu luar biasa, cukup dan mencukupi, karena memang untuk membangun sebuah demokrasi yang berkualitas, anggaran tidak boleh kita hubungkan, kita kaitkan di situ. Seberapa besar pun anggaran untuk membuat sebuah demokrasi yang berkualitas itu tidak jadi persoalan. Dan saya sangat setuju, Pak, pernyataan Bapak tadi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan juga pada kesempatan ini, tadi disampaikan juga soal bagaimana supaya KPU ini ya bisa mengupayakan anggaran itu bisa efektif dan efisien. Saya mau tanya Bapak, kira-kira anggaran KPU ini pada sektor mana nanti kira-kira Pak Parsadan? Apa yang menjadi prioritas bagi Bapak? Katakanlah kalau pemerintah setuju dengan anggaran 76 triliun itu, kira-kira di sektor mana yang Bapak mau prioritaskan anggaran ini? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Kami silakan dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pak Anwar Hafiz, silakan. Bapak Wakil Ketua DPR yang saya hormati, Bapak pimpinan, teman-teman semuanya, Ibu sebelah kiri Ibu, Ibu Yesi Momongan, salam bakuda Pak Ibu. Yesi Yati Momongan. Ya, saya baik orang aja. sama-sama Ibu, saya Ibu di utara, saya di tengah. Ya, ya, gitu. Suka di tengah ya. Kemudian saya juga perlu informasikan kepada kita semua, Ibu ini jauh sekali dari Sulawesi Utara. Di Minahasa itu dekat sekali dengan Filipina. Jadi kalau kita tidak memberi atensi di sini, bisa-bisa Ibu nanti lari di Filipina. Ada beberapa hal Ibu yang saya lihat presentasinya, saya kira orang terlihat terkesan bahwa Ibu memang menguasai apa yang menjadi tugas pokok KPU, penyelenggara KPU. Ada beberapa hal Ibu. Yang pertama, persoalan-persoalan KPU yang sangat krusial itu yang Ibu sebutkan tadi, juga kami bahas ketika kami bersama-sama KPU mendesain soal desain pemilu 2024. Salah satunya yang paling lama kita bahas itu adalah persoalan logistik. Keterlambatan logistik itu karena adanya pengadaan terpusat. Saya ingin tanya Ibu, kalau Ibu nanti jadi komisioner, apakah Ibu setuju pengadaan logistik KPU itu bisa didesentralisasi ya? Jadi dilakukan di daerah, tidak terpusat di KPU, sehingga ini bisa menjawab biasa keterlambatan soal kartu suara dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi soal efisiensi anggaran. Saya kira apa yang disampaikan beliau tadi saya sangat mengapresiasi. Memang biasanya kalau perempuan mengatur uang itu lebih hebat daripada laki-laki. Jadi kalau kita berharap nanti penyelenggaraan KPU ini murah dan efisien, ya saya setuju mendorong perempuan itu bisa ikut mengatur keuangan. Ini sudah contoh nih, sudah terbukti 20 miliar itu bisa dikembalikan. Nah, ini 67 triliun, kalau Ibu bisa kembalikan nanti 20 triliun, saya kira ini menjadi bahan pertimbangan buat kita semua. Saya kira ini saja Ibu, saya tidak banyak bertanya, saya lebih banyak mendukung karena kita sama-sama dari Sulawesi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sebut nama dapil udah ya? Udah catat.
Baik, terima kasih Pak Anwar Hapid. Silakan Pak Bupati. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Wakil Ketua, para pimpinan Komisi 2, teman-teman Komisi 2, yang saya banggakan Ibu Andi Tenri Sompa. Pada kesempatan ini ada dua hal Bu Andi yang ingin saya minta mungkin pendapatnya Ibu Andi. Yang pertama, hubungan antara KPU sama Bawaslu. Ini sebetulnya yang sering jadi problem ini di lapangan, sehingga kadang banyak masalah itu sebenarnya tidak objektif, tapi lebih kepada subjektif sifatnya. Hal-hal yang kecil biasa antara KPU dan Bawaslu jadi persoalan besar. Saya ingin setelah mendengar tadi pemaparan Ibu, harmonisasi itu kayaknya perlu sekali untuk bisa mensinergikan kerja-kerja KPU dan Bawaslu, sehingga pelanggaran-pelanggaran di lapangan itu akan bisa diminimalisir. Pertanyaannya, kira-kira kalau Ibu nanti terpilih menjadi anggota Bawaslu, apa yang harus dilakukan sehingga hubungan antara KPU dan Bawaslu itu semakin harmonis? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, persoalan penting juga, saya sependapat bagaimana kita lakukan pencegahan secara dini, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu tidak semua berujung kepada penegakan hukum. Kemarin kita ketika melakukan kunjungan spesifik mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2020, itu banyak sekali kasus-kasus sebetulnya yang tidak perlu sebenarnya diangkat di permukaan. Contoh seorang ibu dari Kalimantan Timur, Pak Rifki, itu memberi uang ya 28.000 kalau tidak salah. Waktu itu di Balikpapan saya dengan Pak Ketua Komisi waktu itu yang melakukan kunjungan. Itu harus terpaksa dihukum 3 tahun penjara. Mungkin karena ini ketidaktahuan ibu-ibu ini. Nah, ini saya melihat bahwa upaya kita ke depan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ya, yang lebih berkualitas, tentu tidak hanya kita melihat penyelenggaraan itu hitam putih. Kita perlu mendidik rakyat kita sehingga mereka lebih paham, sehingga nanti mereka bisa melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku. Pertanyaannya, Bu Andi, kalau Ibu Andi di Bawaslu, nanti sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan sehingga masyarakat paham benar-benar tentang apa yang disebut pelanggaran di dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu tersebut. Saya kira dua hal ini saja, Ibu Andi. Saya pun juga mendoakan semoga mudah-mudahan terpilih menjadi anggota Bawaslu. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Hapid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita cintai dan kita banggakan Bapak Wakil Ketua DPR RI, yang alhamdulillah sehat selalu mendampingi kita dalam acara ini. Yang saya hormati para pimpinan, para anggota Komisi 2, dan yang saya banggakan Pak Erwin Malonda, ya Pak. Saya mau tanya dulu Pak Erwin, Malonda ini bersaudara dengan Pak Saifullah Malonda? Marga sama kayaknya. Marga, oh ya. Kepala dinas saya Pak dulu. Saya kira ada Bapak bilang tadi langsung ada
hubungannya berarti saya punya ikatan emosional gitu. Pak Erwin, saya mendengar secara teknis yang Bapak paparkan tadi ini, saya kira itu luar biasa menjadi tugas komisioner Bawaslu. Dan Bapak memang sangat menguasai secara teknis. Saya tidak ingin hari ini menanyakan ke Bapak soal hal teknis, tapi ada beberapa hal kan perbaikan kinerja Bawaslu yang lebih baik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, saya ingin tahu betul kira-kira nanti tolong dijawab ini kenapa penting. Karena kenyataan di lapangan, banyak rekomendasi Bawaslu tidak diindahkan oleh KPU. Jajar memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi kita. Yang kedua, layaknya misalnya sejauh mana kira-kira Bapak nanti mempersiapkan diri untuk membenahi Bawaslu. Nah, salah satu hal yang saya dari beberapa paparan yang sudah ada dari baik KPU maupun Bawaslu, saya belum dengar. Mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan ke saya sehingga saya lebih yakin lagi. Soal kinerja Bawaslu yang Bapak inginkan. Tingkat partisipasi semakin tahun semakin meningkat. Satu. Nah, Bawaslu tentu kita juga berharap bahwa hari pemilu ke pemilu sengketa pilkada itu akan semakin berkurang. Itu menurut saya. Atau bisa saja dibalik. Kalau Bawaslu berhasil berarti semakin banyak berhasil atau semakin sedikit sengketa Bawaslu berhasil. Nah, kalau saya, pandangan saya bahwa kalau misalnya sengketa pilkada itu berkurang dari pemilu ke pemilu, berarti Bawaslu berhasil melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya pelanggaran pemilu itu sendiri. Nah, ini kira-kira kalau pemilu 2020-2019 berapa banyak kasus yang diselesaikan di lapangan, kemudian diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, menurut Bapak targetnya bisa menurunkan berapa persen kira-kira? Kalau ini bisa dijawab, saya kira ini komisioner Bawaslu yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki kinerja atau kualitas pelaksanaan pemilu kita tahun 2024. Yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan SDM, Pak Win. SDM ini saya banyak ya menemui di lapangan sumber daya manusia dari petugas-petugas kita Bawaslu. Ini yang perlu dirubah nih. Eksekutor di lapangan ini kalau sudah jalan Bawaslu itu ada yang arogan dan sebagainya, sehingga kan kalau semakin arogan, pencuri itu lebih pintar daripada biasa tuan rumah. Karena arogannya biasa ya, makanya orang juga berusaha mencari celahnya di mana. Nah, saya ingin kalau Pak Herwin nanti terpilih menjadi komisioner, robah ini performance ini. Jangan ikut-ikutan misalnya seperti aparat memang yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan penindakan.
berpikir bahwa aparat Bawaslu ini harus ke memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu secara langsung seperti cita-citanya Bapak tadi, bahwa pengawasan itu bersifat partisipatif dari bawah. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah money politik dan pelanggaran-pelanggaran penggunaan kekuasaan itu akan bisa kita cegah kalau rakyat yang melakukan pengawasan. Tapi kalau hanya mengandalkan Bawaslu, kita masih akan susah untuk kita mendapatkan itu. Saya kira 3 hal ini Pak Erwin, mudah-mudahan saya doakan insya Allah terpilih di Komisi Bawaslu sehingga kita bisa sama-sama membenahi ke depan Bawaslu yang lebih baik, yang lebih profesional, dan bisa mengangkat harkat dan martabat demokrasi kita di Indonesia. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKB, berikut kami silakan dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Hafiz. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Wakil Ketua DPR RI yang kami banggakan, Bapak Pimpinan serta anggota Komisi 2, Pak Puadi, setelah mendengarkan pemaparan tadi, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa secara teknis ya Bapak sangat paham tentang tugas pokok dan fungsi daripada komisioner Bawaslu. Pertanyaan saya sebenarnya ringan-ringan Pak. Kita ini sudah 2 tahun dilanda pandemi dan sekarang kita sedang melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. Salah satu konsekuensinya termasuk juga nanti seluruh penyelenggara pemilu termasuk petugas yang ada di Bawaslu. Panitia-panitia ad hoc itu mereka punya pengalaman Pak, kecuali nanti kita mau merekrut yang baru, tapi itu besar akan direkrut kembali. Mereka punya pengalaman selama ini. Yang saya ingin tanyakan, Bapak belum pernah tadi saya dengar membuat sebuah program supaya di tengah mereka dalam kondisi ekonomi sekarang yang terpuruk, ada enggak program Bawaslu untuk memberdayakan mereka sehingga nanti tugas pokoknya itu bisa berfungsi secara maksimal. Karena kita tidak boleh juga menafikan bahwa kinerja itu berkorelasi dengan kesejahteraan. Jadi kalau kita hanya menuntut kinerja mereka baik, tapi kita tidak pikirkan kesejahteraan, terutama badan ad hoc kita yang ada di lapangan, itu juga pasti sia-sia. Ya. Nah ini mungkin bisa menurut Pak Puadi, kalau Bapak terpilih nanti menjadi komisioner Bawaslu, kira-kira sejauh peningkatan kesejahteraan bagi badan ad hoc kita di lapangan itu menurut Bapak akan dibawa kemana itu? Bagaimana membuat mereka bisa bekerja secara maksimal? Tentu salah satu harus ditunjang oleh tingkat kesejahteraan mereka, sekalipun itu hanya sementara waktu. Ini perlu rangsangan yang sangat kuat Pak. Ya, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal. Saya kira itu saja pertanyaan saya Pak Puadi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada fraksi Partai Demokrat. Ya, Pak Anwar, silakan Pak Anwar Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Pimpinan, sahabat anggota Komisi 2 yang saya banggakan. Pak Zubair, pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, bahwa saya tidak mendengar tadi dari penjelasan Pak Zubair. Salah satu tantangan pelaksanaan pemilu dari pemilu ke pemilu itu adalah maraknya politik uang. Dan ini
akan semakin diperparah nanti pada 2024, di mana kondisi ekonomi masyarakat hari ini yang sangat terpuruk dengan pandemi itu sendiri. Dan ini adalah tantangan berat bagi Bapak kalau terpilih menjadi komisioner Bawaslu. Ini pekerjaan berat. Kira-kira ada enggak kiat-kiat untuk bisa mengurangi ini? Ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah penggunaan kekuasaan. Kita tahu persis bahwa akan banyak pejabat kepala daerah di tahun 2024 itu. Ini juga yang paling rawan. Kira-kira ada kiat-kiatnya Pak Zubair, bagaimana caranya mencegah ini? Karena ASN itu, politisasi ASN ini adalah merupakan satu hal juga yang menjadi tantangan bagi pemilu kita yang jurdil itu. Jadi saya kira itu Pak Zubair dua hal. Saya sangat berharap Pak Zubair jauh-jauh dari timur Indonesia, mudah-mudahan bisa lolos. Sehingga juga nanti ke depan pengawasan di bagian yang jauh di sana, terutama di tempat kami dengan Pak Komar, itu bisa lebih efektif pengawasan pemilu. Saya kira itu saja Pak Zubair, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi bagi terwujudnya pemilu kita yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Fraksi Partai Demokrat, siapa yang akan menyampaikannya? Pak Anwar, silakan Pak Anwar Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian, bapak-bapak para pimpinan, teman-teman sekalian, dan wabil khusus Pak Toto, sebelah kiri Pak Toto, Pak. Pak Toto, ini nih, penyelenggara pemilu itu kan sebetulnya satu kesatuan, KPU sama Bawaslu. Tapi kadang-kadang di lapangan berhadap-hadapan. Nah, yang saya ingin minta pendapatnya Pak Toto kalau nanti terpilih jadi komisioner, bagaimana kira-kira upayanya supaya satu kesatuan gerak tindakan di lapangan itu KPU Bawaslu itu satu. Karena kebanyakan kasus-kasus itu, kasus-kasus pelanggaran pemilu tidak selesai karena KPU sama Bawaslu tidak ketemu. Rekomendasi Bawaslu tidak diindahkan oleh KPU, begitu juga sebaliknya. Itu banyak terjadi kasus sampai di MK. Kalau ini nanti Pak Toto terpilih dan ini bisa disinkronkan, saya kira pemilu kita ke depan akan semakin lebih baik. Yang kedua, Pak Toto, saya hanya menitip pesan, kalau nanti terpilih jadi komisioner, itu juga perlu diperhatikan, saya ulangi lagi, performan daripada anggota kita di lapangan. Biasanya mereka lebih arogan ya, daripada aparat yang diberi wewenang untuk penindakan misalnya. Jadi kalau kita ingin mengharapkan sebuah berharap agar pelanggaran pemilu itu bisa kita kurangi, maka pendekatan humanis kepada seluruh peserta pemilu itu saya kira itu yang dikedepankan. Sehingga orang tidak merasa Bawaslu itu seperti apa ya, kayak orang naik motor melihat polisi gitu. Nah ini yang mungkin sekedar saran saja buat Pak Toto. Insya Allah Pak Toto terpilih jadi komisioner Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafid dari fraksi Partai Demokrat.